Inspigo. Inspiration on the go. Kapan sih Mas growth mindset ini tuh jadi aset yang berguna banget buat Mas Nanang gitu? Ya, kalau gue sendiri syukurnya ya, memang mendapatkan manfaat dari growth mindset ini dari sejak gue kuliah kali ya. Wow. Jadi dan siapa yang ngajarin in a way menariknya memang orang belajar dari pengalaman gitu ya. Yes. Jadi kan kalau di dalam nomenklaturnya HR itu people tuh learn dengan formula 70-20-10. 70% tuh melalui experience, 20% melalui ngobrol-ngobrol mentoring, 10%-nya baru melalui kayak classroom, baca, dengar e-learning dan sebagainya. Nah, yang 70 itu penting banget gitu. Nah, waktu gue kuliah itu, gue memang terekspos dengan teman-teman mungkin yang juga positif dan punya growth mindset gitu. Jadi, waktu gue kuliah gue inget banget, gue tuh gak pernah di rumah dan simply karena begitu setelah selesai kampus ketemu sama teman ikutan ternyata ada komunitas diskusi nih ikutan namanya komunitas Sintesa waktu itu. Nah gue ketemu sama banyak banget orang-orang yang luar biasa lah cara berpikirnya yang itu mencerahkan gitu. Gila ya ada orang mikir segini kerennya gitu. Terus gue ikutlah komunitas jurnalistik jadi salah satu jurnalis kampus di majalah Balerungnya UGM. Kemudian gue ikutlah ini komunitas yang namanya Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian. Banyak banget lah pokoknya community yang gue ikutin. Termasuk gue pernah at one point in time tuh ikutan komunitas namanya Rumah Sinema, which is kerjaannya waktu itu bikin film. Bukan bikin film. Kalau bikin film kan ada orang-orang yang memang pengen bikin film. Yang kita lakukan waktu itu sebagai kayak LSM kecil komunitas itu adalah mencarikan alat untuk membuat orang bisa bikin film. Jadi kayak mikrofon yang bentuknya kayak ulet bulu gede itu, all these thing lah ya, kameranya, all these thing gitu. Jadi how can we creating ecosystem di mana anak yang pengen bikin film bisa buat film tanpa keterbatasan yang ada. Jadi kan itu growth mindset kan if you think about it ya. Nah, jadi gue sendiri merasa bahwa ternyata semua hal yang gue lakukan itu membentuk gue menjadi seorang Nanang yang berbeda sama teman-teman yang lain aja gitu. Sama teman-teman sekuliahan yang hanya datang kuliah dan kemudian pulang gitu. Kupu-kupu ya katanya. kuliah pulang gitu ya. Nah, jadi and then all this experience itu membuat gue mendapatkan banyak achievement lah. Jadi dan gini, makanya ini yang selalu gue bilang sama semua orang gitu ya. Kadang-kadang kita tuh hanya ngeliat di ujung gitu ya. Tapi ada proses di balik ujung tersebut. Yes. Jadi waktu gue setelah selesai kuliah itu, gue dengan bangganya itu mengantongi misalnya gue punya paspor yang itu punya Schengen visa, gue pernah sampai ke Norwegia, gue pernah 6 bulan ikut fellowship di Singapura. Dan semua ini didapatkan tidak melalui kampus, itu melalui kenal, ada opportunity ini nih, ikutan kompetisi, menang, gitu-gitu. Malah justru bagus ya kalau investasinya di luar sekolah ya. Investasinya gini di luar akademik. Di luar akademik. Ya, jadi di luar akademik maksud gue. Jadi bukan karena akademiknya, tapi karena gue ikutan di luar itu komunitas Balerung. Kemudian ada nih informasi mengenai beasiswa, mengenai program fellowship, mengenai event yang namanya waktu itu International Student Festival in Trondheim di Norwegia, ISFIT dan sebagainya gitu. Jadi imagine when you are opening up yang mulai aja dulu tadi, itu banyak banget anak tangga yang kebuka dan lu gak pernah tahu anak tangga itu nyampe bakal ngebawa lu kemana gitu. Nah, termasuk misalnya waktu lagi-lagi gue cerita ini di beberapa forum gitu ya. Waktu gue sudah bersiap-siap nih mempersiapkan diri menjadi seorang akademisi gitu kan. Udahlah gue pengen jadi akademisi. Preparing semua plannya, pengen S2, pengen S3, pengen jadi dosen, all this thing, tiba-tiba again karena takdir Tuhan gitu ya, bokap gue meninggal dan I need to take care of my family gitu. Nah itu juga gue bertanya kemudian keterbatasan ini gue harus gimana cara mengatasinya gitu. Apakah kemudian gue kekeh dan ya istilahnya tuh kayak ya udahlah ya nanti dipikirin, let me finish this thing dan sebagainya, atau gue membuka diri lagi nih. Growth mindsetnya adalah how can I actually overcome with this problem, dan juga I need to take care of my family gitu kan. Masih ada nyokap, masih ada adik gitu. Dan disitulah story dimana akhirnya gue masuk ke HR, karena masuk ke HR tuh bukan
jalur logisnya anak visipol seperti gue yang kuliah di hubungan internasional gitu kan. Nah, jadi long story short itu karena growth mindset lah, karena tadi mentalitas bahwa oke, ini ada roadblocks, tapi kemudian gimana cara ngatasinnya sih dengan keterbatasan yang ada ya, dengan keterbatasan yang ada. Jadi tidak perlu semuanya harus ideal siap dulu baru lu jalan, tapi keterbatasan yang ada kita bisa ngapain sih gitu. Itu memang personal story juga sih yang membuat gue relate banget sama that mentality yang namanya growth mindset itu. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin kita sebagai manusia, kita pasti kan harus apresiasi ke diri kita ya Mas ya. Terus sebagai leader kita juga nggak boleh lupa apresiasi ke orang lain. Betul. Atau ke tim kita gitu kan. Kalau kita ngomongin konteks si growth mindset ini sendiri gitu ya, bahaya nggak sih rasa puas dan apresiasi diri untuk hasil dan proses kerjaan kita nih Mas? Iya. Nah, apresiasi diri celebrating achievement menurut gue penting. Justru penting karena apa nih? Karena gini, kalau nggak jadi sombong gitu kita. Karena ini kayak kalau dalam bahasa psikologinya tuh kayak anchoring ya. Jadi kayak naruh jangkar gitu loh. Oke. Nah, jangkar. Ini kenapa again kalau misalnya ada advice lagi yang juga bagus yang bisa dilakukan oleh semua pendengar tuh, kenapa orang sukses biasanya tuh punya kebiasaan untuk menulis jurnal, diary gitu. Karena itu anchoring. Oke. Karena kan kalau kita ngomong pengalaman gini, kalau kita ngomong manusia itu kan sebenarnya manusia itu kan bisa menjadi hebat itu karena kemampuan akalnya gitu ya. Jadi ada pengalaman, ada memori, ada tips and tricks yang itu hanya dilalui oleh si yang bersangkutan. Kalau bahasa learningnya namanya tacit knowledge. Tacit knowledge itu namanya juga tacit. Jadi itu masih tidak berbentuk gitu. Itu akan hilang kalau misalnya tidak di-anchorkan gitu, tidak didokumentasikan. Nah, makanya kemudian penting untuk mendokumentasikan gitu. Nah, celebrating achievement itu sebenarnya meng-anchor bahwa kita sukses ya. Terus kemudian itu ada menjadi opportunity buat semua orang menyimpan perasaan bangga dan keren itu ke dalam memorinya, sehingga ketika memang mereka butuh untuk mencapai sukses yang lebih besar lagi, mereka bisa menarik pengalaman itu sebagai energi satu. Yang kedua, lesson learn apa sih dari project-project yang sukses itu yang bisa kita pakai untuk project berikutnya gitu. Jadi justru penting. Jadi mengapresiasi diri itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan itu adalah salah satu cara untuk membuat growth mindset tadi itu jadi kayak bangun anak tangga gitu. Tangga 1, 2, 3 dan seterusnya.